Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfi Khairina, Ani Masyayu yaitu saya sendiri, kemudian ada Sahara Fitriani dan ada Zuraida. Nah, di sini kami akan membahas jurnal yang berjudul Pengembangan Alat Ukur Kualitas Hidup Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara berkembang dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah konsep meningkatnya popularitas yang bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan menyeluruh dalam jangka panjang melalui penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi yang bijak, dan melalui penghormatan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya, menurut Grizans 2009. Nah, kesejahteraan tersebut mengacu pada kesejahteraan anggota masyarakat, dan kesejahteraan sendiri dapat diukur melalui indeks kualitas hidup. Nah, di dalam jurnal ini membahas terdapat 3 pendekatan terhadap konsep kualitas hidup, yaitu yang pertama adalah menyamakan kualitas hidup dengan kesehatan, menyamakan dengan well-being atau kesejahteraan, dan menganggap kualitas hidup sebagai superordinate construct atau konstruk yang bersifat global. Nah, dalam penelitian ini yang mengenai kesehatan itu adalah kualitas hidup sering disamakan dengan kesehatan fisik, kesehatan pokoknya asal udah sehat berarti ya kualitas hidupnya tuh baik kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak sehat berarti kualitas hidupnya tuh kurang kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kualitas hidup disamakan dengan well-being atau kesejahteraan yang dilihat sebagai penilaian atau evaluasi subjektif secara keseluruhan dari kehidupan seseorang. Yang ketiga adalah kualitas hidup umum yang ketiga itu adalah kualitas hidup sebagai konstruk yang bersifat global. Nah, pendekatan kualitas hidup tersebut mencakup kesehatan dan kesejahteraan dalam definisi kualitas hidup yang lebih luas, yang dimana definisi kualitas hidup yang lebih luas juga diungkapkan oleh WHO atau World Health Organization, yang dimana WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai konsep yang subjektif dan menekankan pada persepsi individu mengenai kehidupannya saat ini, dan persepsi individu tersebut dapat dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai di mana individu tinggal. Nah, dalam menanggapi hal tersebut, Indigenous Psychology mengusulkan pendekatan dalam konteks konstruksi instrumen dan pengukuran atribut psikologi, yaitu menurut Anggoro Widiarso 2010. Nah, Indigenous Psychology merupakan kajian ilmiah mengenai perilaku dan mental manusia yang bersifat pribumi, tidak dibawa dari daerah lain dan didesain untuk masyarakat itu sendiri. Jadi memang real bawaan dia dari daerahnya kayak gitu. Misalnya beda-beda daerah kan ada beda-beda pendapat atau beda-beda konsep menurut dia kayak gitu. Nah, dengan menggunakan pendekatan indigenous ini, sebuah penelitian dapat menekankan pada perilaku dan cara berpikir seseorang individu dalam konteks budayanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya yang dibawanya dari tempat tinggalnya itu sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Fitriana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang metode penelitian. Nah, yang pertama ada desain penelitian dan yang kedua ada partisipan. Nah, desain penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam sebuah studi penelitian, penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data open-ended questionnaire dan bertujuan untuk mengeksplorasi tema kualitas hidup. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi properti psikometri atau validitas dan reliabilitas. Nah, instrumen yang telah dikonstruksi peneliti berdasarkan data kualitatif yang diperoleh pada tahap kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah open coding. Nah, sedangkan tahap kuantitatif, teknik yang digunakan yaitu menggunakan dari uji validitas konstruk menggunakan validitas faktorial dengan analisis eksploratory atau IFE. Nah, validitas convergent dan validitas Binary group.
serta estimasi reliabilitas konsistensi internal dengan menggunakan Alpha-Cronbach. Nah, yang kedua ada partisipan. Nah, adapun partisipan pada penelitian ini yaitu menggunakan sampel masyarakat yang berusia lebih dari 18 tahun atau berusia sudah dewasa. Nah, dengan latar belakang yang heterogen, kedekatan geografis dan akses dengan domisili peneliti menyebabkan sampel peneliti ini mayoritas yang berasal dari suku Sunda. Nah, pengambilan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada tahap kualitatif dan yang kedua ada tahap kuantitatif. Nah, adapun tahap kualitatif ini berjumlah 250 orang, sedangkan tahap kuantitatif itu berjumlah sampelnya 759 orang. Kuantitas sampel ini termasuk dalam kategori sangat bagus atau very good untuk dilakukan analisis faktor menurut kriteria rule of thumb dari Comrie dan Lee. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil umum penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup Indonesia yaitu KHI memiliki reliabilitas tinggi setinggi WHO QOL Brief. Selain itu, KHI menghasilkan 9 dimensi yang semuanya berkorelasi positif dengan dimensi-dimensi WHO QOL Brief. Di sisi lain, perbandingan KHI berdasarkan demografis, usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan kondisi kesehatan berkesesuaian dengan penelitian-penelitian sebelumnya tentang kualitas hidup. Contohnya seperti kualitas hidup orang dengan usia di atas 51 memiliki kualitas hidup yang paling tinggi yang sebelumnya juga ditemukan oleh Susilawati yang menemukan bahwa kualitas hidup seseorang yang berusia di bawah 50 tahun cenderung lebih rendah dibandingkan seseorang yang berusia di atas 50 tahun. Di samping itu, Mons menyatakan bahwa usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Laki-laki dan perempuan memiliki kualitas hidup yang tidak berbeda. Hasil ini sesuai penelitian Apu Lembang dan Dewi yang menemukan tidak terdapat perbedaan antara kualitas hidup laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan status pernikahan, di mana orang yang menikah memiliki kualitas hidup lebih baik daripada tidak menikah. Susilawati juga menemukan bahwa seseorang yang belum atau tidak menikah cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan seseorang yang sudah menikah. KHI memiliki reliabilitas alfa yaitu 0,88 yang relatif setara dengan WHO QOL Brief yaitu 0,89. Koefisien reliabilitas setiap domain WHO QOL Brief berkisar antara 0,64 sampai dengan 0,79. Sedangkan reliabilitas setiap faktor KHI antara 0,57 sampai dengan 0,57 sampai 0,87. Reliabilitas faktor-faktor KHI yang paling tinggi adalah faktor pemaknaan hidup yaitu 0,87, sedangkan reliabilitas paling rendah adalah faktor psikologis yaitu sebesar 0,57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraida ingin sedikit menjelaskan tentang diskusi dan kesimpulan. Nah, perbandingan KHI berdasarkan demografis, usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan kondisi kesehatan berkesesuaian dengan penelitian-penelitian sebelumnya tentang kualitas hidup. Nah, penelitian Wahid dan kawan-kawan 2004 menyatakan bahwa seorang yang memiliki penyakit atau masalah kesehatan jangka panjang memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada dengan yang tidak memiliki masalah kesehatan. Nah, laki-laki dan perempuan memiliki kualitas hidup yang tidak berbeda. Hasil ini sesuai penelitian Apu Lembang dan Dewi 2017 yang menemukan tidak terdapat perbedaan antara kualitas hidup laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan status pernikahan, di mana orang yang menikah memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada yang tidak menikah. Susilawati 2016 juga menemukan bahwa seorang yang belum menikah cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan seseorang yang sudah menikah.
Nah, hasil umum di penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup Indonesia atau KHI memiliki reliabilitas tinggi setinggi Whole Brief. Selain itu, KHI menghasilkan 9 dimensi yang semuanya berkorelasi positif dengan dimensi-dimensi Whole Brief. Di sisi lain, perbandingan KHI berdasarkan demografis, usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan berkesesuaian dengan status pekerjaan. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang kualitas hidup. Penelitian Wahi dan kawan-kawan menyatakan bahwa seorang yang memiliki penyakit atau masalah kesehatan jangka panjang memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada dengan yang tidak memiliki masalah kesehatan. Contohnya, orang yang sakit kualitas hidupnya itu lebih rendah, sedangkan yang sehat memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Contohnya misalkan kalau orang yang tidak sakit, dia itu lebih bahagia daripada orang yang sakit, kualitas hidupnya tuh lebih rendah gitu. Terima kasih.